KPUD Jakarta menggelar pleno untuk menentukan status calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana pasca dugaan pencatutan KTP pendukung. Dharma bersama dengan pasangannya saudara yaitu Kunwardana hadir untuk ikuti rapat pleno penentuan status Dharma Kun dalam kontestasi Pilgub Jakarta mendatang. Saat ini saudara rapat diskors sampai pukul 11 malam untuk mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa namanya masih dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Kun. Lalu bagaimana hasil pleno KPUD Jakarta dalam menentukan status Bacagub jalur independen ini saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di kantor KPUD Jakarta. Selamat malam Putu. Jadi apakah sudah ada hasil terkait dengan pleno KPUD ini? Ya, selamat malam Yasir. Sampai dengan malam hari ini nampaknya perbincangan antara KPU dan juga Bawaslu ini agak alot begitu ya. Karena dari jam 5 sore tadi sampai dengan saat ini sidang ataupun juga rapat pleno ini sudah diskors sebanyak 3 kali. Dan tadi di sela-sela skors juga baik itu KPU dan Bawaslu ini bersepakat untuk kemudian mengambil masa tenggat paling akhir di mana pengumuman atau penetapan status dari Bacagub dan Bacawagub DKI Jakarta jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana akan diumumkan malam hari sebelum tanggal 19 ini berganti. Tapi tadi juga sebetulnya masih banyak pertanyaan yang kemudian belum bisa dijawab baik itu oleh KPU ataupun Bawaslu terkait dengan apakah ada indikasi kecurangan, apakah kemudian data yang sudah terverifikasi ini sudah jelas angkanya berapa, kemudian yang tidak termasuk atau tidak dihitung secara detail ini ada berapa, ini tidak disampaikan oleh Bawaslu. Begitupun juga dengan KPU yang menyebut bahwa memang SK akan tetap dikeluarkan malam hari ini karena ini sudah sesuai dengan schedule atau penjadwalan dari agenda pemilu begitu. Tapi apakah SK ini masih bisa direvisi, dibatalkan dan lain sebagainya, ini belum bisa dijawab karena sidang ataupun juga rapat pleno ini masih berlangsung. Tadi Bawaslu juga menyebut bahwa alasannya kenapa rapat pleno ini baru akan diselesaikan jelang tengah malam karena ini memang masih menunggu laporan dari masyarakat. Lebih lengkapnya Yasir dan juga saudara berikut pernyataan dari anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putra Jaya. Malam ini untuk menyelesaikan tanggal 19 itu kami kira sangat baik ya usulannya untuk mari kita selesaikan sampai dengan jam 11 partisipasi masyarakat kami buka baik Bawaslu maupun KPU untuk menyampaikan kira-kira kalau ada nama-nama yang masih diduga tercantum di dalam dukungan tersebut. Sejauh ini belum ada penetapan ya Pak? Itu kita tunggu selesai nanti. Pertanyaannya Yasir, apakah dari sekarang sudah memasuki jam 10 malam sampai dengan nanti pukul 11 kurang lebih 1 jam lagi ada masyarakat yang sempat untuk datang ke Bawaslu dan juga melaporkan. Karena sebetulnya yang memiliki tugas ini baik itu KPU dan juga Bawaslu dua-duanya ini memiliki peran. Pertama, Bawaslu tentu saja sebagai badan pengawas ini harus bisa membuktikan kalau memang ada indikasi kecurangan ini apa saja, berapa jumlahnya, di mana dan NIK-nya siapa saja yang kemudian karena dugaannya adalah pencatutan NIK untuk kemudian dijadikan syarat pencalonan. Itu siapa saja, ini yang harus bisa dibuktikan Bawaslu karena kalau tidak nanti SK yang diterbitkan oleh KPU bisa jadi ini cacat prosedural karena pertanyaannya juga menjadi rancu adalah ketika SK KPU keluar tapi Bawaslu masih menerima laporan-laporan dari masyarakat bahkan setelah tanggal 19 Agustus 2024 nanti kalau di tengah-tengah ternyata jumlahnya lebih banyak apakah SK tersebut bisa dibatalkan, ini yang kemudian hanya bisa dijawab oleh KPU berdasarkan dengan peraturan yang dimiliki oleh KPU. Terlepas dari itu semua, yang kemudian menjadi sorotan adalah situs ataupun juga website yang dimiliki KPU yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan karena katanya ada banyak data yang masuk, NIK-nya dicatut, tapi kalau KPU beralasan itu data yang tercatut dan sudah dilaporkan ke Bawaslu itu termasuk dengan TMS atau tidak memenuhi syarat sehingga tidak dihitung sebagai jumlah syarat dari
pencalonan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Tapi sampai dengan saat ini juga masih menjadi pertanyaan, itu berapa datanya? Padahal KPU sebagai penyelenggara, bukan hanya sebagai operator, ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak pemilih yang ada di DKI Jakarta khususnya. Jangan sampai kalau kita belajar dari Pilpres kemarin begitu ya, banyak informasi-informasi yang tidak sampai dengan baik, kemudian juga ada informasi ataupun data yang tidak diinput tepat waktunya, sehingga ketika itu kemudian diakses ini menimbulkan polemik di masyarakat. Kita tahu saat ini Kimples sudah memiliki calonnya, yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono, dan kemudian bakal calon yang kemudian bisa bertanding dan berkontestasi adalah ya Dharma Kun, pasangan dari Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Tapi pertanyaannya, saat ini masyarakat sedang resah, Yasir dan juga saudara. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa ditenangkan dengan cara memberikan informasi bahwa calon-calonnya ini adalah yang memang memenuhi syarat. Ini yang kita nantikan, bagaimana hasil rapat pleno nanti, masih jam 11, masih 1 jam lagi. Apa keputusan dari KPU dan apa hasil dari Bawaslu rekomendasinya? Ada kecurangan atau tidak, dan lolos atau tidak pasangan jalur independen ini? Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas informasinya terkait dengan rapat pleno yang digelar di kantor KPU Jakarta.